Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pointer dan reference dalam C++, yang merupakan salah satu konsep penting dalam pemrograman yang berhubungan langsung dengan manajemen memori. Selanjutnya, materi apa itu pointer dan deklarasi dan inisialisasi pointer akan dijelaskan oleh Dewina Aisyah. Oke, materi bagian pertama akan dijelaskan oleh saya, Dewina Aisyah. Apa sih itu pointer? Jadi, pointer itu sebenarnya adalah variabel khusus. Tapi, bedanya pointer itu dia nggak menyimpan nilai secara langsung. Melainkan, dia akan menyimpan alamat memori dari variabel lain. Nah, bayangin pointer itu seperti panah yang menunjuk ke lokasi tempat data asli disimpan di memori komputer. Jadi, kita nggak pegang datanya langsung nih, tapi tahu di mana data itu berada. Nah, ketika kita menulis int bintang ptr titik koma, itu artinya kita membuat pointer bertipe integer. Pointer ini nanti bisa menyimpan alamat dari variabel bertipe integer. Dengan pointer, kita bisa mengakses dan memanipulasi data secara tidak langsung. Jadi lebih fleksibel saat bekerja dengan memori. Nah, ada contoh singkat. Kalau int A sama dengan 5, kita punya int bintang ptr sama dengan dan A, maka ptr menyimpan alamat dari A, bukan angkanya. Nah, selanjutnya ada deklarasi dan inisialisasi pointer. Supaya pointer ini digunakan dengan benar, ada dua langkah penting. Yang pertama, deklarasi, dan yang kedua, inisialisasi. Nah, deklarasi ini dipakai untuk menentukan tipe data yang akan ditunjuk pointer. Misalnya kayak int bintang pi titik koma atau float bintang fptr titik koma. Itu tergantung kita mau menggunakan tipe datanya itu apa. Terus selanjutnya, inisialisasi itu adalah proses memberikan alamat variabel yang mau kita tunjuk. Caranya gampang, cukup pakai operator alamat dan. Contohnya, P sama dengan dan variabel titik koma. Artinya, pointer P sekarang menunjuk ke alamat variabel tersebut. Nah, jadi intinya deklarasi itu kita mau tunjuk tipe data apa nih. Nah, sedangkan kalau inisialisasi itu data mana yang mau kita tunjuk. Kayak gitu. Nah, selanjutnya penting juga nih kita untuk tahu apa itu operator dan. Nah, dan ini disebut sebagai operator alamat. Tugasnya adalah untuk mengambil alamat memori dari suatu variabel. Jadi, kalau kita tulis P sama dengan dan A titik koma, itu bisa dibaca kayak pointer P menyimpan alamat dari variabel A. Nah, karena itu operator dan disebut operator unary. Artinya dia cuma butuh satu operan, yaitu variabel yang ingin kita ambil alamatnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, ke bagian saya selanjutnya yaitu operator difference yang ditandai dengan simbol bintang atau asteris. Nah, operator ini digunakan untuk mengambil nilai yang ditunjuk oleh pointer. Jadi, kalau sebelumnya kita pakai tanda dan untuk mengambil alamat dari suatu variabel, operator bintang ini kebalikannya, dia mengambil nilai dari alamat tersebut. Contohnya bisa dilihat di slide. Di sini ada integer x sama dengan 5, lalu integer arteris p sama dengan dan x. Artinya pointer menyimpan alamat dari variabel x. Nah, kalau ditulis itu code kurang dari bintang p. Hasilnya adalah 5.
Karena si pointer ini artinya ambil nilai dari alamat yang ditunjuk oleh P. Jadi, pointer itu menyimpan alamat memori. Sedangkan, operator difference membuat kita bisa membaca atau mengubah nilai yang ada di alamat itu secara langsung. Oke, selanjutnya kita bahas tentang reference. Apa sih reference itu? Nah, reference itu bisa dibilang sebagai nama lain atau alias dari variabel yang udah ada. Jadi, daripada kita membuat variabel baru, reference hanya menjadi cara lain untuk memanggil variabel yang sama. Berbeda dengan pointer, reference tidak bekerja langsung dengan alamat memori dan lebih mudah digunakan. Reference harus diinisialisasi waktu dideklarasikan, dan setelah itu dia nggak bisa diubah untuk menunjuk variabel lain. Contohnya seperti ini, integer dan ref sama dengan variabel. Nah, ref ini tuh otomatis jadi alias dari variabel itu. Jadi kita bisa pakai ref seolah-olah itu variabel aslinya. Keunggulan reference adalah tuh lebih aman dan simple karena nggak perlu pakai operator khusus kayak bintang atau dan untuk akses nilainya. Reference ini sering banget dipakai dalam fungsi, terutama untuk pass by reference, biar lebih efisien tanpa harus membuat salinan variabel baru. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Leandra Vita Satria. Perbedaan utama pointer dan reference. Jadi, pointer dan reference kelihatannya mirip karena sama-sama memberikan akses secara tidak langsung kepada variabel lain. Kalau di aspek perubahan, pointer bisa diubah. Jadi kita bisa mengubahnya untuk menunjuk ke variabel lain. Sebaliknya dengan reference, dia bersifat tetap, jadi sekalinya dikaitkan ke satu variabel, dia akan tetap ke situ terus. Intinya pointer itu fleksibel dan reference itu tetap. Untuk nilai 0, pointer bisa 0, artinya dia nggak menunjuk kemana-mana. Kalau reference, dia nggak bisa 0, harus selalu punya referensi ke sesuatu. Makanya reference lebih aman karena nggak ada resiko error kayak pointer. Untuk akses nilai, pointer harus pakai tanda bintang yang juga bisa disebut operator di reference untuk mengambil nilai. Sementara reference dapat digunakan langsung tanpa tanda bintang tambahan. Selanjutnya, ukuran atau memory size. Pointer memiliki ukuran tersendiri di memori, tergantung pada sistem yang digunakan. Kalau reference nggak nambah ukuran tambahan, dia hanya berfungsi sebagai alias dari variabel yang udah ada. Untuk inisialisasi, pointernya dapat dideklarasikan tanpa langsung menunjuk ke variabel manapun. Kalau reference-nya harus diinisialisasi saat dideklarasikan. Nah, di slide selanjutnya contoh penggunaan praktis. Di sini kita kirim alamat variabel ke fungsi lewat pointer. Makanya di dalam fungsi kita pakai tanda operator difference itu bintang, buat mengubah nilai aslinya. Jadi kalau pakai reference, dia tuh jauh lebih sederhana karena kita nggak perlu pakai tanda bintang karena dia otomatis ngarah ke variabel aslinya. Jadi pointer perlu lebih hati-hati karena bisa 0 dan bisa diganti-ganti. Kalau reference lebih aman dan lebih enak dipakai untuk parameter fungsi. Makanya kalau mau fungsi yang mengubah variabel tanpa ribet, pakai reference. Tapi kalau mau main level memori kayak array dinamis atau linked list, baru pakai pointer.